Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku kelas 1 di SD Kemijen 04. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang PJOK. Untuk anak kelas 1, hari ini kita akan belajar tema 1, aku dan diriku. Di subtema 1 ada 6 pembelajaran. Dan pelajaran PJOK ada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Mungkin selama ini kalian di TK, Taman Kanak-Kanak atau di PAUD tidak mengenal apa itu pelajaran PJOK. PJOK adalah pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan yang fungsinya adalah untuk mengenalkan kalian berbagai macam jenis olahraga dan menjaga kesehatan kalian. Dalam olahraga itu ada teknik-teknik dasar yang harus kalian kuasai. Contoh, kalau olahraga harus bisa menggiring bola, harus bisa passing bola. Kalau di bola voli harus bisa servis, harus bisa passing juga namanya, tapi passing bola voli adalah yang akan kalian pelajari selama di SD. Baiklah, kita akan masuk ke materi pelajaran. Di dalam kurikulum 2013 terdapat 2 kompetensi dalam PJOK yang harus kalian kuasai. Kompetensi pengetahuan. Apa sih kompetensi pengetahuan? Mungkin kalian masih bertanya-tanya karena kalian masih kelas 1. Kompetensi pengetahuan dalam pelajaran kita kali ini adalah memahami prosedur lokomotor sesuai konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan tradisional. Tujuan dari pengetahuan ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang berjalan lurus. Jadi, nanti pelajaran kali ini adalah pelajaran berjalan. Kompetensi kedua yang harus kalian kuasai adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan adalah mempraktekkan prosedur lokomotor sesuai konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan tradisional. Khususnya, tujuan utamanya adalah siswa mampu mempraktekkan berjalan lurus ke suatu tempat. Kalau di sekolahan, kalian akan disuguhi dengan garis lurus, terus kalian berjalan tegak lurus. Habis itu kalian berjalan mundur. Kalau di sekolah. Baiklah, berikutnya kita akan belajar apa sih itu gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan pergerakan seluruh tubuh dalam proses pemindahan tempat atau titik berat badan dari suatu bidang tumpu ke bidang tumpu lainnya. Contohnya apa aja? Contoh, lari. Berikutnya, lompat. Berikutnya, jalan. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan belajar tentang apa itu berjalan. Berjalan adalah gerak dasar yang kita lakukan setiap hari. Kita setiap hari berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, kalian berjalan mungkin waktu masih di taman kanak-kanak, gerbang sekolah ke dalam sekolah. Itu adalah salah satu contoh berjalan. Pada dasarnya, berjalan itu ada 4 gerak dasar, yaitu jalan, mundur, jalan maju, jalan ke samping kanan, dan jalan ke samping kiri. Dan yang jelas kita selalu melakukan gerakan ini berulang-ulang, selalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalian disuruh ibu kalian membeli garam misalnya di toko samping rumah. Kalian akan berjalan dari tempat ibu kalian menyuruh ke tempat penjual garam itu untuk membeli garam itu. Itu adalah sudah merupakan suatu contoh gerak berjalan. Nah, sekarang kalian tahu kan, kalau berjalan itu kalian lakukan setiap hari. Saat kalian berjalan, otot kaki kalian akan semakin kuat. Terus, keseimbangan tubuh kalian juga akan semakin terbentuk. Oleh karena itu, berjalan adalah gerakan dasar dari setiap permainan. Terus, sekarang kita belajar tentang jalan ke depan. Jalan ke depan, kalau kalian pernah melihat, mungkin kalian pernah melihat di TV atau melihat di YouTube, kalian bisa melihat para tentara Republik Indonesia berjalan tegak lurus ke depan. Seperti itulah sebenarnya jalan yang benar. Pandangan mata ke depan, tangan kanan dan tangan kiri bergantian maju, kaki kanan dan kaki kiri pun bergantian untuk maju. Pada dasarnya, setiap kita mengayunkan lengan kanan, berarti kaki kiri yang harus maju. Setelah itu, saat kita mengayunkan lengan kiri, berarti kaki kanan yang harus maju. Oke, benar. Kalau kalian memajukan tangan kanan dan kaki kanan secara bersamaan,
Mungkin kalian bisa tanya ke bapak ibu kalian. Bapak ibu kalian mungkin juga pernah diajari waktu sekolah dasar. Itu adalah gerak robot. Berikutnya adalah jalan ke samping kiri. Kalian bertanya-tanya juga mungkin sekarang, bagaimana sih gerak ke samping kiri? Kita bisa lihat pada gambar. Langkahkan kaki kirimu ke kiri dan rapatkan kaki kananmu ke kiri. Kalian bisa lihat di gambar lagi. Nah, kakinya satu dibuka, satu menutup. Itu adalah gerak samping kiri. Kalau satu langkah itu seperti itu. Kalau dua langkah berarti 2 kali seperti itu. Oke, berikutnya adalah jalan ke samping kanan. Bagaimana jalan ke samping kanan itu? Nah, langkahkan kaki kanan kalian ke arah kanan. Terus rapatkan kaki kiri ke kaki kanan. Ada yang belum tahu nggak bedanya kaki kanan dan kaki kiri? Atau apa bedanya? Paling mudah gini, kalian tahu nggak apa bedanya tangan kanan dan tangan kiri? Oke, kalau tangan kanan kalian gunakan untuk apa? Makan. Baik. Kalau tangan kiri digunakan untuk ke kamar kecil. Tangan kanan bukan hanya untuk kalian gunakan untuk makan, tapi juga untuk minum, untuk mengambil sesuatu juga tangan kanan, juga untuk memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, seharusnya kalian juga menggunakan tangan kanan. Jangan gunakan tangan kiri. Kalau di Indonesia seperti kita memberikan sesuatu kepada orang dengan tangan kiri, pasti dianggap tidak sopan, kita tidak menghargai. Tapi kalau kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan, orang akan menganggap kita menghargai mereka. Bukan kepada orang yang lebih tua, tapi juga kepada teman-teman kita. Berikutnya, kita akan belajar tentang sikap saat berjalan. Ada berapa sikap sih saat berjalan? Sikap itu adalah tubuh. Baiklah, berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang sikap badan yang salah terlebih dahulu ya. Kebanyakan dari orang tidak memperhatikan ini, tapi ini adalah sikap yang salah saat kita berjalan. 1. Berjalan dengan membungkuk, seperti mencari uang di bawah atau mencari barang-barang di bawah, membungkuk. Itu pada dasarnya hal itu adalah salah saat kita berjalan. Kedua, berjalan dengan membusungkan dada, seperti kalau kalian lihat yang berlagak jagoan, jalannya membusungkan dada, kepalanya naik ke atas. Itu adalah sikap yang salah saat berjalan. Ketiga, jalan dengan bergurau dengan teman, salah. Seharusnya kalian saat berjalan tidak bergurau dengan teman-teman kalian. Berjalan itu lihat ke depan, lurus. Kalau ada mobil, kalau ada motor. Jadi tidak bersenda gurau saat berjalan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sikap jalan yang baik dan benar. Adalah 1. Pandangan mata ke depan. Jadi kita lihat di depan kita ada apa. Tidak kita ngelengok ke kiri, ngelengok ke kanan. Nanti ada motor, brus, ketabrak. Ya kan? Nah, kedua, dada tegap seperti tentara, seperti di gambar itu, dadanya tegap, matanya ke depan. Nah, seperti itu. 3, gerakan kaki dan gerakan tangan bergantian. Contoh, saat kalian berjalan, pastikan saat kalian melangkah dengan kaki kiri, tangan kanan kalian yang akan maju. Pastikan itu saat kalian berjalan, supaya keseimbangan bagian kanan dan keseimbangan tubuh bagian kiri tetap terjaga. Jangan berjalan seperti robot. Tangan kanan dengan kaki kanan dilangkahkan bersama, tangan kiri dengan kaki kiri dilangkahkan bersama. Itu pasti keseimbangan tubuh kalian baik. Berikutnya adalah tugas. Jadi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu wali murid untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar dan memastikan putra-putrinya tidak memegang smartphone secara berlebihan. Tapi pastikan mereka memegang smartphone untuk belajar, melakukan hal-hal yang positif. Baiklah, pertama saya minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk tugas pertama, yaitu tugas pengetahuan, yaitu menulis ulang tentang gerak lokomotor. Nanti di foto yang tadi di atas ada kan gerak lokomotor yang di video-video awal. Apa itu gerak lokomotor? Nah, itu di foto, terus suruh anak untuk ditulis, nanti difoto dan dikirimkan ke Bapak. Sedangkan tugas yang kedua adalah berjalan lurus ke depan. Ini adalah contoh berjalan lurus ke depan. Kalau di sekolahan mungkin kita bisa mengajari anak-anak ibu dengan
membuat garis atau menggunakan tali atau menggunakan seperti media lainnya. Tapi saat ini karena anak-anak di rumah, cukup Bapak Ibu menyediakan tali rafia dan itu bisa menjadi lintasan anak untuk berjalan lurus. Dan berjalannya sesuai dengan apa yang diajarkan tadi, yaitu berjalan dengan kaki kanan dan tangan kiri, dan kaki kiri dengan tangan kanan. Jadi bergantian saat berjalan kakinya, kaki dan tangan bergantian. Bapak Ibu bisa nanti divideokan terus dikirim lewat WA. Antara Bapak Ibu sekalian yang sedang mendampingi putra-putrinya di rumah tahu siapa ini? Baiklah, yang belum tahu Bapak akan menerangkan siapa ini. Ini adalah Muhammad Jahri. Dia berasal dari Nusa Tenggara. Dia adalah pelari sprint tercepat dengan usia di bawah 20 tahun. Yang Bapak harapkan suatu saat putra-putri dari SD Kemijen 4 bisa meniru jejak Jahri. Pada dasarnya gerakan berlari dan berjalan itu sama. Dan terima kasih sudah melihat video ini untuk pembelajaran anak. Terima kasih sudah melihat ini. Mungkin video ini bisa membantu pelajaran putra-putri Bapak yang sedang ada di rumah, yang saat ini kita tidak dapat belajar di sekolah, kita hanya bisa belajar lewat media ini mungkin, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain menggunakan media lain. Mungkin saya menggunakan media ini untuk berinteraksi dengan anak-anak. Jadi anak-anak tahu, oh ini Bapak Ibu guru saya, ini Bapak guru saya. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini dan semoga bermanfaat. Dan di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.